Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid At-Tauhid Arif Rahman Hakim, kampus Universitas Indonesia di Salemba yang dimuliakan Allah, yang diberkahi Allah. Mudah-mudahan senantiasa diliputi oleh rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk bisa bersama-sama di sini, di dalam masjid yang kita cintai ini, semata-mata karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga khatib pun bisa berdiri di sini. Alhamdulillah, segala puji hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi pertemuan kita, merahmati kita dan mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saat ini kita masih berada di bulan Syawal. Masih ada sekitar 6 hari lagi, InsyaAllah sampai akhir bulan Syawal. Mudah-mudahan kita terus berupaya untuk menjaga kondisi ketakwaan kita yang dengan effort yang luar biasa, dengan pertolongan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa kita dapatkan ketakwaan itu. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengiringi langkah-langkah kita, perjalanan hidup kita dengan rahmat bimbingannya, sehingga insya Allah kita bisa menjaga ketakwaan ini. Dan ini selalu diingatkan oleh para khatib Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullah ittaqullah. Oleh-oleh dari salat Jum'ah ini adalah wasiat takwa, dan bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai takwa di dalam kehidupan kita 1 pekan ke depan insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur bagi kita, kesehatan bagi kita, hidayah bagi kita, sehingga insyaallah kita bisa terus komitmen dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Ramadan yang telah kita lakukan bersama-sama, dan ini anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim setiap hari
siang dan malam kita bisa menunaikan ibadah puasa, dan mudah-mudahan kita pun juga bisa menunaikan ibadah puasa Syawal. Kalau belum tuntas, mari kita sama-sama tuntaskan karena masih ada beberapa hari lagi. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan 6 hari di bulan Syawal puasa, dan mudah-mudahan kita juga telah mencukupkan ibadah puasa kita di bulan Ramadan yang lalu. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan nilai, mendapatkan keutamaan puasa 1 tahun penuh. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah 30 ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul 'azim. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar konsisten dan tetap lurus di jalan fitrah, di jalan ketakwaan, allati fataran nasa 'alaiha, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia di dalam fitrahnya itu. Fitrah mengabdi, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allahu Ahad. Ini yang perlu kita jaga bersama-sama agar kita bisa terus istiqamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena itu mari kita sama-sama jaga apa-apa yang sudah kita peroleh setiap hari di bulan Ramadan. Jangan sampai lupa, belum 1 bulan, kita jaga bersama-sama agar ke depan 11 bulan ke depan kita ada di dalam ketakwaan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena gangguan, godaan syaitan, baik dalam bentuk syaitan yang tidak terlihat oleh mata maupun syaitan yang terlihat oleh mata, minal jinnati wan nas, ini kita bisa mengatasinya dengan baik. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan orang-orang yang bertakwa, di antaranya adalah diberikannya Furqan. Furqan ini kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan ini hanya diberikan kepada orang yang bertakwa saja. Karena itu di dalam mengarungi 11 bulan ke depan dengan ketakwaan kita, mudah-mudahan kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ini sangat penting buat kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratul Anfal ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan jadikan furqan di dalam dirinya, di dalam qalbunya. Tidak hanya itu, wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum, dan Allah menghapus, yukaffir 'ankum sayyi'atikum, dosa-dosa kalian. Masya Allah, diberi kemampuan untuk bisa melihat yang hak dan yang batil, dan insya Allah mudah-mudahan bisa senantiasa berada di jalur al-haq dan menjauhi al-batil, lalu diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfir lakum, dosanya ditutup, aibnya ditutup. Tidak hanya itu, dosanya juga diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anugerah Allah yang luar biasa. Karena itu takwa ini harganya sangat mahal, harus dijaga betul setiap hari, setiap waktu. Wallahu dzul fadlil 'azim. Allah pemilik anugerah-anugerah yang
agung, yang besar. Masya Allah. Dalam dunia sains, kita mengenal ada yang namanya daya pisah lensa atau daya resolusi, yakni jarak minimum antara dua titik yang masih bisa dibedakan secara jelas oleh mata sebagai dua titik. Karena kadang-kadang bisa saja blur, ada dua titik, karena jaraknya jauh, mata kita tidak punya daya pisah, maka dua itu seolah-olah satu. Dua benda seolah-olah satu benda, tiga benda seolah-olah satu benda. Bahkan kalau kita melihat bintang gemintang yang ada di langit, kelihatannya bercak-bercak cahaya saja, padahal itu jumlahnya bisa saja ribuan, bisa saja jutaan, miliaran, bahkan triliunan. Tapi karena daya pisah mata kita terbatas, maka kita tidak bisa memisahkan antara dua benda atau lebih. Ini kalau kita kaitkan dengan furqan tadi, qalbu kita akan bisa membedakan, tidak tercampur antara hak dan yang batil, bisa memisahkan. Basirah, mata batin, mata qalbu, kita bisa membedakan. Nah, ini yang harus kita renungkan bersama-sama agar kita memiliki itu. Untuk bisa melihat objek benda ini dua atau tiga, mungkin kita perlu bantuan kacamata atau lensa mata tambahan, sehingga kita baru bisa, oh ini ada sekian orang, oh ini ada kawan saya, ini ada saudara saya, bisa membedakan. Tapi kalau kacamatanya dilepas, mungkin blur. Ada temennya senyum-senyum, dia gak membalas senyumannya, bukan karena sombong, tapi karena matanya tidak bisa membedakan fulan, fulan, dan fulan. Ini yang memang perlu kita renungkan, bahwa qalbu kita akan bisa membedakan yang hak dan yang batil, tidak blur. Menggunakan apa? Menggunakan ketakwaan. Kalau menggunakan kacamata dalam tanda kutip adalah kacamata ketakwaan, sehingga bisa melihat jelas yang ini hak dan yang ini batil. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mampu untuk membedakan yang hak dan yang batil. Kalau hak dan batilnya secara natural tidak ditutup-tutupi, mungkin kadang-kadang pun kita bisa melihat. Tapi bagaimana kalau al-haqnya ditutup-tutupi, al-haqnya itu dikebiri, al-haqnya itu dibuat seolah-olah buruk, maka kadang-kadang kita pun juga tidak bisa melihat. Atau al-batilnya dikemas sedemikian rupa sehingga muncul seolah-olah itu al-haq, maka mata batin kita pun kadang-kadang terkecoh, tertipu kalau tidak punya al-furqan. Ini penting, karena nanti urusan keselamatan di akhirat dan kecelakaan di akhirat ada hubungan yang sangat serius dengan masalah al-haq dan al-batil ini. Jangan sampai talbisul haqqo bil batil, mencampur adukan antara hak dan batil, atau mungkin mencampur adukan antara yang halalan dan haraman. Jangan sampai. Ini khatib mengingatkan pada diri khatib dan pada kita semua, terutama anak-anak kita dan mungkin cucu-cucu kita, yang ke depan fitnah makin banyak, upaya-upaya untuk mengaburkan kebenaran makin deras, makin keras. Karena itu kita harus punya ketakwaan, dan kita harus lebih mendekat lagi, terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seraya kita memperbanyak doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan yang hak itu hak, dan anugerahkanlah kemampuan untuk mengikuti yang hak. Anugerahkanlah kekuatan untuk mengikuti hak.
Ya Allah, tunjukkanlah yang batil itu batil, meskipun dikemas, meskipun di kamuflase macam-macam. Tapi kalau itu al-batil, ya Allah tunjukkan ya Allah, karena Engkau zat yang maha tahu. Sehingga kita tidak bisa ditipu dengan kemasan-kemasan kebatilan. Dan ya Allah, anugerahkanlah kemampuan bagiku ya Allah, bagi kami ya Allah, untuk menjauhi kebatilan itu. Ini Masya Allah sangat penting. Khatib tidak menguraikan secara panjang lebar, tapi ini hal-hal yang sangat penting yang harus kita siapkan. Ayah-ayah Muslim dari keluarga-keluarga Muslim perlu mempersiapkan ini sebaik mungkin, karena anak-anak kita ini Masya Allah tantangannya lebih berat. Tantangan media sosial, tantangan teknologi dan sebagainya. Sekarang sudah masuk teknologi artificial intelligence yang kadang-kadang antara yang asli dan yang tidak asli ini bisa sulit membedakan, karena artificial intelligence bisa membuat sesuatu persis seperti aslinya. Dan era ini kita memasuki era ini. Karena itu mari kita sama-sama kuatkan kemampuan basirah, daya pandang, daya lihat dari mata batin kita. Dan Allah sudah menyiapkan. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan anugerahkan Al-Furqan, Furqana. Ini kita bersyukur pada Allah dan kita bergembira karena kita ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insyaallah apapun kondisinya, kita masih bisa terus berpegang teguh kepada jalan kebenaran dan ketakwaan, insyaallah, termasuk juga keluarga-keluarga kita semua dan masyarakat kita, insyaallah kita ajak bersama-sama dan terus-menerus kita ingatkan kepada kita semua, insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, faya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi Gaza wa fi Filastin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mujahidina fi Gaza wa fi Filastin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana
وتلاوتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.